Shalom, selamat pagi semua anak-anak. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya bawa kamu berdoa. Kita tunduk, kita tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini karena Engkau memberkati sekolah minggu datang di hadirat-Mu. Mohon Tuhan urapi agar anak-anak ini menjadi terang di masa akan datang, dan hari ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Moga penyertaan Tuhan agar anak-anak sekolah minggu ini terus diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. One more time. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, down, deep down in my heart. Talk about it, down, deep down in my heart. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan dengan segala pemberian-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, tanda ucap syukur, dan berkatilah setiap anak-anak yang memberi, dan ajarilah kami supaya bukan hanya uang atau kebendaan yang kami serahkan, tetapi dengan seluruh jiwa dan raga sujud menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, cerita Alkitab pada minggu ini ialah Yusuf menjadi pembantu Firaun dalam Kejadian 41 ayat 1 hingga 52. Baiklah, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sebentar lagi kami akan mendengar cerita Alkitab. Mohon Tuhan menolong kami agar kami mampu mengerti akan cerita Alkitab ini seterusnya yang menjadi berkat kepada
kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tentu pernah bermimpi kan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Yusuf yang pandai menafsir mimpi. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu, Yusuf telah dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian, Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli bijak pandai, tetapi mereka semuanya gagal untuk mengertikan mimpi itu. Lalu datanglah juru minum memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang dapat mengerti dan menafsir mimpi. Lalu Yusuf pun dipanggil menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf memberitahu kepada raja bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan makanan, dan arti mimpi selanjutnya akan ada 7 tahun lagi kelaparan. Tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan stok atau bekalan atau bahan makanan di Mesir. Akhirnya setelah berpikir, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuflah orang yang dia anggap bijaksana, paling pandai di sana. Lalu Raja Firaun pun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir tanpa ragu-ragu. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan semua makanan-makanan di tahun kelimpahan. Tahun yang menjadi selama 7 tahun itu dia mengumpul. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu 7 tahun kemudian, maka musim kelaparan pun tiba. Dan Mesir masih ada stok makanan yang banyak. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak mengalami kelaparan. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, itulah cerita tentang Yusuf yang pada mulanya di dalam penjara, tetapi kemudian menjadi pembantu Firaun, orang kepercayaan kepada Raja Firaun. Daripada cerita ini, kita mempelajari bahwa yang pertama, orang yang sentiasa menantikan Tuhan tidak akan kecewa macam Yusuf. Kedua, percayalah kepada Tuhan walaupun akan menanti waktu yang tepat bagi Tuhan untuk kita. Dan yang ketiga, lakukanlah apa yang benar bagi Tuhan, walaupun ianya sukar untuk kita buat. Oke anak-anak, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami telah belajar mengenai Yusuf yang sangat susah masuk di dalam penjara karena difitnah, tetapi Tuhan menolong dia. Malahan dia menjadi orang kepercayaan di Mesir dan dia menyelamatkan seluruh negara Mesir daripada kelaparan. Mohon Tuhan agar kami dapat mengikuti iman yang ada pada Yusuf, agar kami senantiasa berdoa dan sabar menanti akan jawaban Tuhan, sebab pertolongan Tuhan adalah pasti dan Tuhan pasti menolong pada masa yang sesuai dan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan yang tidak ada
Engkau adakan, yang tidak cukup Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang dalam keadaan tidak senang Engkau beri penghiburan, Engkau beri kegembiraan, yang dalam masalah Engkau kuatkan dan beri jalan penyelesaian masalah itu Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Ayat hafalan Roma pasal 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Aduh senangnya, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Aduh senangnya, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang tersenyum padaku, aku disayang, aduh senangnya, aku disayang, aduh senangnya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga ke akhir kebaktian ibadah anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami memohon Engkau agar berkat-Mu sentiasa menyertai anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.